Kita lanjut materi yang minggu lalu ya, matematika minatnya. Udah ada Miss kasih di situ bentuk PDF materinya beserta contoh, tapi belum ada penjelasan materi ataupun contohnya. Sekalian hari ini dan latihannya kita lihat. Kali ini pertemuan di minat di semester kedua mengenai vektor. Vektor itu apa? Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Sama seperti fisika, mungkin kalian sudah belajar fisika ya, ada di situ nanti vektor. Ada yang namanya vektor itu skalar. Kan ada namanya skalar ya. Skalar yang mempunyai arah aja atau yang mempunyai besar aja. Kalau vektor yang mempunyai arah dan besar. Jadi vektor di sini ada dua bagian, ada di bidang, ada di ruang. R2 bidang, R3 ruang. Ruang IJ dan ruang IJK seperti ini. Kalau ruang IJK gitu ya. Terus lihat lagi, kalau di sini kita bahas di ruang dengan di bidang. Kalau yang di bidangnya dulu ada vektor posisi. Vektor posisi vektor yang di pangkalnya titik O. Jadi kalau misalnya ini ada vektor ini ya, ini kita gambar kotak lah dulu. Vektor seperti ini. Lihat tanda panahnya. Berapa dia? Lihat dulu kemari. Ini berapa? Ini X, ini Y-nya. Ini kemari ada 1, 2, 3. 3 kotak berarti 3 satuan. Ini 1, 2 berarti 2 Y-nya. Berarti kalau dalam vektor ini O, ini A, berarti OA. Iya, ada tanda panahnya di atas. Vektor OA ada berapa? Kalau kita buat dalam vektor posisi berarti ini berapa X-nya tadi? OA, vektor OA, berarti itu 3, 2, 3 ke kanan, 2 ke atas. Positif. Kecuali tadi kalau misalnya ada dihitung dari kiri ke sana atau kiri ke bawah, itu baru negatif. Ingat ya, sama seperti kartesius. Sama. Jadi vektor OA itu adalah vektor 3, 2, bukan 3,2. Kalau 3,2 yang seperti ini baris. Itu kalau vektor posisi kayak gini. Kalau vektor baris itu yang kayak gini. Jadi vektor baris OA berarti 3,2 gitu. Kalau vektor kolom seperti ini juga. Posisi juga seperti ini. Kalau basis pakai X dengan Y berarti OA dan ini X, ini Y, ini I, ini J. Berarti 3X 3I tambah 2Z. Kenapa tambah? Karena di sini positif. Kalau tadi di sini negatif berarti kurang 2J. I dan J adalah baris. Itu dalam bidang. Tapi kalau dalam ruang nanti dia ada 3 di sini. Ada I, ada J, ada K. Ini bentuknya lain lagi. Kemari lagi dia bentuknya. Jadi ada bentuk 3 dia, seperti ruang. Seperti ini lihat. Vektor A itu X1,1 A, titik A, bukan vektor ya. Titik A itu X1,1, titik B X2, Y2. Jadi AB itu adalah B dikurang A atau OB dikurang A. Jangan AB itu A dikurang B. Tetapi B dikurang A. B dikurang A. Bagaimana B dikurang A? Lihat. X2 dikurang X1, yang di bawahnya Y2 dikurang Y1. Bukan per ya. Ini tidak ada pakai per. Nanti kalian pikir pula pakai per atau penyebut enggak. Berarti B dikurang A. Jadi kalau AC berarti C dikurang A atau OC dikurang OA. Boleh. Oh, ini hanya menunjukkan titik pangkal. Nggak usah ditulis pun nggak masalah sebenarnya. Yang jelas C AC adalah C dikurang A. Ada kesamaan vektor. Jadi nanti ada di soal, ada di contoh nomor 5 kalau nggak salah. Ada dia dalam bentuk kesamaan, dalam bentuk matriks atau dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom boleh. Atau dalam bentuk basis. Jadi nanti bagaimana cara mencarinya? Ya, berarti nanti di sini yang X1 dengan X2, yang kolom baris-barisnya itu sama. Y1 dengan Y2. Jadi dia sama. Gitu ya, nggak bisa enggak. Ada lagi panjang vektor. Panjang vektor itu ini dibaca panjang vektor. Ada tanda nilai mutlak. Kan nilai mutlak kita udah belajar. Ada panjang vektor. Apa rumusnya? Kalau dia berbentuk seperti ini X1,1 berarti tinggal kuadratkan dan jumlahkan. Tadi AB bagaimana? X2 kurang X1. Kalau dia dalam bentuk baris berarti Y2 kurang Y1, ya. Jadi AB sendiri, panjang AB adalah ini tadi yang dikurangkan kuadrat tambah ini tadi yang dikurangkan kuadrat. Begitu ya, panjang AB. Vektor satuan. Vektor satuan adalah A per panjang A. Jadi kalau misalnya A-nya X, Y. Misalnya nanti A-nya di sini 2,3. Berarti A-nya 2,3. Kita buat aja gini. Oke. Panjang A-nya berapa? Berarti panjang A-nya tadi dikuadratkan. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti 23 per 4 tambah 9. 13. Bagaimana ini? Ya ini berarti 1/13, 23. Nah,
Seperti itu artinya kan, berarti 2 dikali 1/13 sama dengan 2 per akar 13. Ini 3 dikali 1/13, 3 per akar 13. Jangan di sini kalian buat per ya, enggak, ini bukan penyebut apa, ini dalam bentuk matriks yang mana nanti kita pelajari di kelas 11. Ada lagi sifat-sifat modulus vektor. Jadi kalau modulus vektor itu kalau di dalam bentuk nilai mutlak negatif, apa kita belajar semester lalu, dalam nilai mutlak tidak berlaku nilai negatif, semuanya menjadi positif. Dan jika ada nilai konstanta di dalam, konstantanya kita keluarkan. Itulah dalam nilai mutlak. Lalu ada operasi pada vektor, ada yang namanya penjumlahan, ada dia pengurangan, ada dia penjumlahan pengurangan langsung gitu ya. Oke, kita lihat kalau dia dalam aturan segitiga dengan pola segitiga. Kalau bentuk A-nya itu vektornya seperti ini, B-nya ke bawah. Berarti kalau A tambah B, ini A, ini tambah ini B, B-nya ke bawah tadi, berarti A tambah B. Jadi kalau ini tadi berubah arah, yang A-nya kemari jadi kemari, ini A. Berarti ini jadi min A, seperti yang ini. Jadi jangan kalian pikir balik tandanya tetap A, enggak. Berubah dia tanda arah panahnya, berarti berubah jadi negatif. Lihat lagi nih, jajar genjang. Ini A-nya kemari, ini B-nya kemari. Sama berarti ini langsung jumlah A tambah B. Sebenarnya seperti ini kalau kita hubungkan garis putus-putus. Oke, ada lagi cara poligon. Poligon itu yang lebih dari atau yang mempunyai n sisi, ya kan, banyaknya. Jadi kalau A-nya seperti ini, B-nya kemari, C-nya kemari, D-nya kemari. Nah, jadi bagaimana? Ini A, ini B-nya pas, C-nya kemari, D-nya kemari. Yang mana kita hubungkan dengan jumlah A tambah B tambah C tambah D. Ya, pengurangan juga begitu. Jadi kalau A kemari, B kemari. Jadi kalau misalnya A-nya berlawanan balik lagi arah panahnya, berarti negatif A. Ini sama seperti ini. Ini A, ini A. Tadi B-nya kemari. Nah, Miss buat tanda panahnya terbalik. Nah, jadi kan min B kan. Jadi ini rumus pengurangan. A kurang B. Ada lagi. Ini A tambah B. Ini ini A. B-nya ke atas. Berarti B-nya tetap. Jadi kalau B-nya ke bawah, berarti negatif B. Ini A-nya tetap. Berarti A dikurang B, yang atas A ditambah B. Lihat lagi. Di dalam satu garis atau apa namanya? Nama lainnya segmen garis ya. Segmen garis AD atau ABCD. Yang mana AB itu A, BC itu A, CD itu A. Jadi kalau AB itu A, berarti AC A sama A, 2A. A ke D, A, berarti 3A. Jadi kalau terbalik, atau dari B ke D berapa? 2A juga. Jadi kalau terbalik, tadi AB-nya A, berarti BA-nya sama dengan min A. CA-nya jadi min 2A. DA-nya menjadi min 3A. Jadi jangan kalian pikir AB itu sama dengan BA. Kalau di vektor enggak. Kalau AB itu nanti, ya tadinya A, berarti BA-nya jadi negatif A. Jadi berubah dia, jadi lain. Oke, kita lanjut ke contoh. Ke nomor 1 dulu. Nomor 1. Titik A, B, C. A, tentukan yang A, B, C. Apa tadi vektor BC? C dikurang B. Dengan B dikurang C. C-nya apa? 45 dikurang min 33. Kurangkan 4 dikurang min 3, 4 dikurang min 3, 5 dikurang 3. Berarti 4 dikurang min 3, 7, 2. Jangan 7 per 2 ya. Oke, yang B. Min AC tambah BC. Sebelumnya kita cari dulu si AC. AC itu apa? C dikurang A. C-nya tadi 45 kurang 32. Berarti sama dengan 1. 4 kurang 3, 5 kurang 2. Oke ya. Jadi BC yaitu C dikurang B. Berarti C-nya 45 kurang B-nya tadi. B-nya min 33. BC udah ada ya? Berapa tadi? 7, 2. Oke, yang diminta. Min AC 13 tambah BC 72. Ini kalikan ke dalam jadi min 1 min 3 tambah 72. Jangan salah ya. Berarti min 1 tambah 7 6, min 3 tambah 2 min 1. Utang 1 bayar 7, utang 3 bayar 2. Oke, itu selesai nomor 1. Lanjut ke nomor 2.
Jika kurang mengerti bisa kalian tanya. Jika masih apa juga videonya bisa kalian ulang-ulang terus. Jika A, B, C-nya itu, maka panjang vektor D. Apa tadi panjang vektor D rumusnya? Panjang vektor D. Gini kan? Berarti akar dari si ini kan? Berarti akar dari A tambah B kurang C kuadrat. A tambah B kurang C kuadrat. Gitu kan? Berarti kita cari dulu A tambah B kurang C. A-nya mana? A-nya 3 min 2, B-nya 1 0, C-nya min 5 4. Berarti 3 tambah 1, 4 kurang min 5. 4 kurang min 5, 9. Min 2 tambah 0, min 2 kurang 4, min 6. Oke, berarti panjang vektor D-nya itu akar dari 9 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Sama dengan 81 ditambah 36. Berapa akar dari 117? Ada nggak akarnya ini yang bisa dibuka? Kan kita udah belajar buka akar. Bagi berapa dia bisa? 117. 117 bisa kita bagi berapa? Coba bagi 9. Bagi 9 dapat berapa? 9 kali berapa? 2, 1, 9, 27, 9 kali 3. Berarti 17. Ya, pas 17 kali 9, 3, 6, 9 tambahan, berapa? Kok 17, 13. 13 kali 9, 7, 2, ya pas. Berarti akar 9, 3 akar 13. Itu panjang vektornya. Nomor 3. Diketahui segi TPQR dengan koordinat titik P. Ya, ini dalam bidang, dalam ruang. Kita buat dulu dalam bentuk matriks. P-nya itu berarti 1, ini 5, ini 8. Gitu ya. Q min 2, 1, 3. Ini koefisien di depannya, ini enggak ada berarti 1. Yang R IJ, I-nya 1, J-nya min 6, K-nya ada? Enggak ada, berarti 0. Jangan kalian pikir enggak ada, enggak ditulis ya. Tetap ada bilangan 0. 0 itu juga bilangan. PQ mewakili U. PQ itu sama dengan U. Berarti sama dengan Q dikurang P. Berapa Q? Min 213 kurang P, 158. Berarti min 2 kurang 1 min 3, 1 kurang 5 min 4, 3 kurang 8 min 5. Itulah U. QR mewakili V. QR mewakili V. Berarti R dikurang Q. Kita pakai vektor di sini. Ini juga. Oke. R-nya berapa? R-nya tadi 1 min 60. Q-nya min 213. Berarti 1 kurang min 2, 3, min 6 kurang 1, min 7, 0 kurang 3, min 3, itulah V. Yang ditanya U dikali V. Nah, ya, lihat perkaliannya ini bagaimana. U-nya tadi min 3, min 4, min 5. Dikali 3, min 7, min 3. Oke, kalikannya begini. Min 3 kali 3, min 3 kali 3 ditambah min 4 kali min 7 tambah min 5 dikali min 3. Ini masing-masing kalikan. Jangan kemari enggak ya. Berarti min 9 ditambah 28 ditambah 15. Min 9 tambah 28, 19, 19 tambah 15, 34. Oke, begitu. Lanjut nomor 4. Titik P adalah pusat segi 6 beraturan ABCDEF jika PA itu sama dengan A. PA sama dengan A. CD sama dengan B. CD tandanya ke sana sama dengan B. Maka FD berarti yang ini. Berarti yang ini. FD itu dari mana ke mana? Tadi PA itu sama dengan A. Terus CD itu sama dengan B. Oke, kita lihat.
Jadi kalau FD itu mana kemana? FD berarti FA ditambah AP ditambah PD gitu kan. AP PA A, DP DP juga A gitu ya. Jadi kalau di sini PA itu A berarti AP min A kan. Nah, terus jadi kalau FD yang ditanya dari mana ke mana FD yang ini berarti kita hubungkannya ke FA tambah AP tambah PD gitu. Lihat FD itu FA tambah AP tambah PD. AP tadi min A, FA AF itu ya, AF sama dengan B. Jadi kalau misalnya FA min B, berarti FA tuh min B tambah AP tadi min A tambah PD ke sana tanda panahnya kemari A, berarti ke sana min A juga kan. Berarti min B ini kurang A, berarti min B min A kurang A, min 1 kurang 1 min 2A atau min 2A kurang B gitu ya. Jadi lihat lagi tanda panahnya kemana-mana aja agar bisa kita jumlahkan. Nomor 5, di situ nomor 5 tentukan nilai X dan Y. Ini kesamaan vektor seperti tadi. 83Y sama dengan X min 26 kalikan ini tetap, berarti jadi berapa? Min 2X ini 6. Ini kemari sama ya, namanya kesamaan tadi kan. Min 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 per min 2 berarti min 4. Udah dapat ini, masukkan ke 3Y sama dengan 6X. 3Y sama dengan 6 dikali min 4. 3Y sama dengan min 24. Y sama dengan min 24 per 3. Y sama dengan min 8. Oke, jadi nilai X adalah min 4, nilai Y adalah min 8. Ya, sampai di sini. Jika masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti bisa ditanyakan. Karena menurut Miss tidak ada yang bertanya berarti sudah paham. Yang tugas matematika wajib juga hanya si Siska doang, berarti masyarakat atau makhluk hidupnya di anak IPA ini hanya si Siska. 3 orang yang lagi entah masih hidup atau nggak tahu. Jadi bisa kalian ulangi lagi, lengkapilah semua catatannya, karena nanti kalau ujian kalian udah nggak bingung lagi, ingat ya, bisa kalian pindahkan.